oleh Dahlan Iskan. Cerita 4 sekawan melawan oligarki. Anda sudah tahu tanggal 4 September adalah Hari Konsumen. Maka contoh perjuangan konsumen kali ini saya ambil dari India, dilakukan oleh 4 sekawan, kakek semua. Gara-gara mereka 2 gedung pencakar langit harus dirobohkan. Sungguh, perubahan 2 tower itu jadi berita dunia, khususnya di kalangan pengusaha real estate. Kekuatan konsumen begitu nyata, padahal 4 sekawan itu sudah pada gaek. Umur mereka 82 tahun, 74 tahun, 69 tahun, dan hanya satu yang masih muda, 59 tahun. Mengikuti perjuangan mereka, saya teringat film India, khususnya sistem peradilan dan penegakan hukumnya. Lebih khusus lagi perjuangan konsumen tua melawan oligarki. Mereka membeli apartemen di kompleks itu, tertarik pada penawaran di bonus di brosurnya, termasuk janji akan menjadikan 60% areanya sebagai taman hijau. Ini sebuah kota baru di sebelah kota industri baru, Noida, New Ohla Industrial Development Area. Orang lebih senang tinggal di Noida daripada di Delhi yang sesak. Kawasan ini dirancang sebagai koreksi terhadap urbanisasi. Tata ruangnya sangat baik. Berkali-kali terpilih sebagai kota baru terbaik di India. Jaraknya pun hanya sekitar 30 km dari New Delhi. Ada area 4 hektar situ untuk real estate Emerald Court. Awalnya dibangun 14 tower, semua 9 lantai. Letaknya di pojokan kota baru yang sangat berkembang itu. Noida di arah tenggara Delhi, menuju Uttar Pradesh. Dan memang lokasi ini adalah wilayah Uttar Pradesh yang paling dekat dengan ibu kota, mirip Bekasinya Jakarta, tapi Bekasi bukan kota baru. 4 sekawan itu pindah ke rumah baru mereka di tahun 2009. Kecewa, bahan-bahan bangunannya tidak seperti yang dijanjikan. Mereka diam, mereka mulai mengeluh ketika ada tanah kosong dibangun lagi 1 tower menjadi 15 tower. Keluhan itu meledak ketika tanah kosong yang lebih luas lagi digali, seperti untuk fondasi gedung baru yang lebih besar. 4 sekawan itu mulai bergerak mencari informasi gerangan fondasi apa yang sedang digali. Ternyata perusahaan real estate ini akan membangun 2 gedung kembar pencakar langit, masing-masing 40 tingkat, namanya Ibex dan Cheyenne. Dengan demikian kompleks Emerald Court milik Super Tesco ini berisi 15 tower 9 lantai dan 2 tower 40 lantai. 4 kakek tadi mulai protes. 2 gedung itu menghalangi pemandangan apartemen mereka, tapi developer tidak peduli, terus membangunnya. Melihat proyek itu kian hari kian tinggi, 4 kakek mulai mengajukan gugatan ke pengadilan. Mereka pun mendatangi tetangga rumah, dari pintu ke pintu minta donasi hanya sekitar Rp5.000 per rumah untuk biaya berperkara. Sebagai lokasi baru di kawasan ekonomi khusus Noida belum punya pengadilan. Pengadilannya masih ikut Uttar Pradesh di kota Allahabad. Jauh sekali, kalau naik kereta perlu waktu 13 jam. Donasi tadi hanya untuk beli tiket naik kereta api kelas ekonomi. Setiap kali sidang 4 sekawan tadi pergi ke Allahabad, kesibukan utama mereka memang hanya itu. Mereka sudah pensiun, jangan anggap enteng pensiunan. 4 hari sebelum sidang pun mereka sudah diskusi dengan ahli hukum, juga ahli tata kota, atau mencari data tentang izin bangunan. Setiap kali mereka ke Allahabad, setiap itu pula bangunan bertambah lantainya. Developer mengaku izin-izin sudah lengkap, tapi 4 orang itu kian menemukan lubang. Jarak 2 tower itu pun melanggar peraturan. Seharusnya minimal 14 meter, yang terjadi hanya 9 meter. Di tengah perjalanan persidangan dana mereka habis.
mereka kembali mengetuk pintu tetangga, minta donasi 10.000 per pintu. Ada yang mau membayar, ada pula yang tidak. Hebatnya pengadilan memenangkan mereka. Pembangunan dua tower itu harus dihentikan, bahkan harus dirobohkan. Aturan yang dilanggar banyak sekali. Tentu developer naik banding ke Mahkamah Agung di New Delhi. Lebih dekat, investasi mereka sudah terlalu besar, lebih dari 2 triliun rupiah. 4 sekawan itu terus berjuang. Total perjuangan mereka sampai 9 tahun. Di tingkat final pun mereka menang. Mahkamah Agung memutuskan 2 tower itu harus dirobohkan dalam tahun 2022 ini juga. Padahal 2 gedung itu sudah terlanjur tinggi sekali. Sudah 32 lantai, tinggal 8 lantai lagi selesai. Hukum harus ditegakkan, gedung harus dirobohkan. Maka Jumat lalu pengumuman pun dibuat. Gedung akan dirobohkan 2 hari lagi, Minggu. Penduduk di radius 500 meter harus mengungsi. Jalan raya dan jalan bebas hambatan di sebelah gedung itu ditutup 4 jam. Seminggu lamanya persiapan dilakukan. Puluhan ton bahan peledak didatangkan. Ribuan titik dibuat, dilubangi, diisi bahan peledak. Letak bahan peledak itu diatur cermat agar kalau meledak serentak gedung bisa roboh ke dalam, tidak ambruk ke samping. Maka Minggu pagi itu ada objek wisata baru. Tegaknya hukum, robohnya oligarki, menangnya konsumen. 3 tertua dari 4 sukawan itu menyaksikan puncak perjuangan mereka. Hanya satu yang absen, yang termuda, M.K. Jain, umur 59 tahun. Ia meninggal dunia tahun lalu karena COVID-19.